Baik kawan, selamat berjumpa lagi dalam program Public Speaking Coaching untuk hari ini ya, episode yang keempat. Pada beberapa episode yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan public speaking kita dengan meningkatkan kemampuan interpersonal communication. Di antaranya, kita dituntut untuk setiap saat melakukan atau berbicara di depan forum ya, di rumah, di kantor. Kemudian yang kedua adalah dengan mengajak berbicara setiap orang yang ada di sebelah kita. Apakah itu di stasiun, di pesawat, kemudian juga nunggu di terminal, nunggu bis, dan di tempat-tempat lainnya. Tetap harus kita lakukan untuk berbicara ya dengan mereka. Lakukan saja. Kemudian yang ketiga adalah mengambil setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berbicara di depan umum. Apakah itu sebagai moderator ataupun sebagai MC dan juga kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ambil setiap kesempatan itu. Nah sekarang yang berikutnya kita akan membahas tentang aspek berikutnya supaya kita bisa lebih meningkatkan kemampuan public speaking kita, yaitu berkaitan dengan topik yang akan kita bahas atau kita bicarakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan lagi untuk membahas tentang materi yang keempat ini, jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe. Anda tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang kita bikin untuk peningkatan pembelajaran public speaking kita. Baik, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu topik apa sih yang sebenarnya bisa kita bahas atau kita lakukan untuk peningkatan kemampuan public speaking kita. Jadi kalau kita berbicara tentu kadang-kadang orang bingung ya, saya mau ngomong apa gitu ya, nggak ada bahan yang bisa diomongkan. Kadang kita juga bingung ketika mau mengajak teman di sebelah kita untuk ngomong apa gitu ya. Padahal pada dasarnya setiap hal itu bisa dijadikan sebagai satu bahan untuk bercerita atau untuk latihan. Saya contohkan pada waktu saya masih di SMA ya. Kemudian waktu itu saya mengantarkan pengantin ke satu tempat. Nah, masalahnya di tempat itu juga cukup banyak orang-orang tua yang ikut menyambut kedatangan pengantin putra ini. Nah, saya yang kebetulan berada di tengah-tengah orang-orang tua ini sempat bingung juga mau ngajak ngomong apa. Kita diem, mereka juga diem. Tapi kalau kita berbicara, mereka juga akan ikut berbicara. Hanya saja waktu itu saya bingung gitu ya. Tapi kemudian saya cepat tanggap. Saya melihat di luar halaman ada pohon yang cukup banyak dan hampir setiap rumah punya pohon itu, yaitu pohon mangga. Jadi ketika kita masuk ke dalam desa itu, mulai dari ujung desa sampai ke tengah-tengah desa itu, setiap rumah punya pohon mangga satu atau dua. Jadi ini menarik untuk saya jadikan bahan dialog. Akhirnya itu yang saya jadikan bahan dialog. Dan memakai rumus 5W1H, jadi what, kemudian who, where, when, why, dan how. Saya ulas pohon mangga itu ya. Dan memang jadi cerita yang menarik. Karena kalau kita berbicara tentang apa, jadi saya akan berbicara apa? Ya pohon mangga itu yang kita jadi bicarakan. Saya tanyakan kepada orang yang sudah lanjut usia, mungkin usianya sudah 50 tahun ya. Sementara saya masih usia di sekitar belasan tahun waktu itu. Saya tanyakan kok bisa banyak pohon mangga di sini, hampir setiap rumah punya. Nah, beliau ini bercerita bahwa beberapa belas tahun yang lalu memang kegiatan anak-anak muda ingin menanam pohon yang bisa produktif di sini ya. Akhirnya dipilih pohon mangga. Sehingga hampir serentak semua masyarakat, semua rumah punya pohon mangga itu. Jadi kalau panen ya panen bersamaan. Mereka juga tidak saling kalau anak-anak muda kan biasanya ngambil mangga tetangga, anak-anak kecil ngambil mangga tetangga. Nah ini tidak terjadi karena semua rumah atau semua orang punya pohon mangga itu dan sudah ditanam belasan tahun yang lalu. Ini yang menarik sekali. Jadi alasannya apa, kemudian apa gitu ya. Jadi perbincangan yang menarik. Nah, ada bahan obrolan lainnya waktu itu yang saya pakai juga. Jadi saya menemukan banyak bahan. Di antaranya saya jalan ke samping rumahnya pengantin putri ini dan saya lihat di sana ada sungai irigasi yang mengalir terus. Padahal waktu itu musimnya lagi musim kemarau ya, tapi airnya mengalir deras terus. Itu juga jadi bahan dialog saya tentang kondisi pengairan di situ. Kok bisa airnya mengalir terus?
Dan ternyata saya temukan jawabannya, ternyata di atas desa ini ada sebuah sumber atau sebuah kedung mereka menyebutnya. Jadi airnya cukup deras mengalir dari sumber itu dan akhirnya masuk ke perkampungan dan dijadikan sebagai sarana irigasi. Dan menariknya lagi, ternyata air itu meskipun musim kemarau tetap mengeluarkan air. Jadi teman-teman jangan lupa, setiap hal bisa jadi bahan dialog. Apakah itu sebuah bentuk benda mati atau benda hidup ataupun sebuah peristiwa, tetap bisa dijadikan sebagai bahan dialog. Ini sebagai bahan latihan. Jadi jangan lagi bingung, jangan lagi pusing saya mau bicara apa. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, atau peristiwa apa yang Anda lihat itu jadi bagian untuk bahan Anda dialog bersama orang yang ada di sebelah Anda atau orang yang ada di sekitar Anda. Setiap bahan, setiap apapun ya, apapun itu, segala sesuatu mesti akan ada ceritanya. Jadi kalau dalam filsafat Jawa itu ada yang disebut sangkan paraning dumadi. Jadi segala sesuatu itu mesti ada ceritanya, ada sejarahnya. Setiap hal ada sejarahnya. Bahkan bagian tubuh kita pun dibuat akan ada sejarahnya, ada fungsinya, ada manfaatnya. Apalagi buatan manusia, mesti ada tujuannya. Jadi jangan khawatir bahwa segala sesuatu yang Anda lihat, Anda rasakan itu akan bisa menjadi bahan cerita untuk Anda, bahan dialog untuk Anda. Sekali lagi, pegang 5W 1H. Jadi what, apa benda itu, apa peristiwa itu, kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, when, itu berarti kapan peristiwa itu sudah dimulai, kemudian where, di mana dilakukan, why, kenapa ada peristiwa itu, ada benda itu, kemudian bagaimana ceritanya sehingga memunculkan sebuah peristiwa itu. Anda bisa manfaatkan itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kemampuan public speaking Anda bisa lebih berkembang lagi. Sukses untuk Anda dan berkah selalu.